Selamat malam, Bapak Ibu jemaat terkasih di dalam Tuhan Yesus. Bertemu lagi dengan kami semua staf penggembalaan yang akan memulai ibadah doa malam pada hari ini. Kita akan menaikkan satu pujian untuk pemuliaan nama Tuhan. Kita menyanyikan lagu Hosana. Puji
dikasihi Tuhan, selamat beribadah doa malam Jemaat GPIA Albeta. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, tapi sebelumnya kita akan masuk di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa kalau malam hari ini kami boleh mengikuti ibadah doa malam Jemaat GPIA Albeta. Bapa di surga, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, karena kami mau mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah kami yang menyampaikan firman Tuhan maupun yang mendengarkannya, sama-sama Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami boleh mendapatkan pengertian yang benar dari firman-Mu ini, dan kami boleh melakukan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini dalam ibadah doa malam GPIA Albeta, kita akan membaca firman Tuhan dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-10. Roma pasal 5 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Sekali lagi saya akan bacakan ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebanyakan orang ingin mendapatkan suatu kepastian dalam hal keselamatan. Di dalam firman Tuhan ini dikatakan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Nah, keselamatan itu adalah kerinduan setiap orang. Keselamatan itu adalah kita kalau meninggal dunia masuk surga. Itu namanya keselamatan. Jadi kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus dalam hidup yang kekal. Nah, dalam hal keselamatan ini banyak orang ada yang ragu-ragu, ada yang bingung, apakah saya kalau meninggal ini pasti masuk surga enggak ya? Nah, itu pertanyaan setiap orang. Tapi malam hari ini firman Tuhan dalam Roma pasal 5 ayat 10 mengatakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan. Firman Tuhan katakan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Alkitab memberikan jawaban, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi kita pasti akan diselamatkan untuk masuk dalam kerajaan surga, untuk masuk dalam hidup yang kekal. Itu adalah suatu kepastian. Di dalam firman Tuhan keselamatan itu pasti. Bapak Ibu tidak perlu meragukan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita percaya Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, percaya kepada Tuhan Yesus, berserah kepada Tuhan Yesus, bergantung kepada Tuhan Yesus, berharap kepada Tuhan Yesus, maka keselamatan itu pasti, kita pasti mendapatkan keselamatan. Nah, kata pasti itu berarti sudah tetap, ya, tidak boleh tidak. Sudah suatu ketentuan, ya, harus, keselamatan itu harus. Jadi pasti itu bukan lagi maybe yes maybe no, bukan, pasti, ya, kita pasti selamat. Nah, selamat itu artinya terbebas dari bahaya dan malapetaka atau bencana. Selamat itu berarti terhindar dari bahaya dan malapetaka. Jadi kita terbebas dari bahaya api neraka, ya. Kita terhindar dari bahaya api neraka, tapi kita akan masuk ke dalam hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Juru selamat itu
adalah orang yang menyelamatkan atau bertindak sebagai penolong dalam kesukaran, kesulitan atau kesusahan. Nah, saya membaca di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia halaman 711, kata juru selamat dalam istilah Kristen adalah itu bagi Yesus Kristus. Jadi juru selamat itu adalah Yesus Kristus. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah syaratnya supaya kita pasti diselamatkan oleh hidupnya Tuhan Yesus Kristus? Pertanyaannya, apakah syaratnya supaya kita pasti diselamatkan oleh hidupnya, yaitu oleh Yesus Kristus? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat supaya kita pasti diselamatkan oleh hidupnya Tuhan Yesus Kristus? Yang pertama, jawaban yang pertama adalah kita harus diperdamaikan dengan Allah. Nah, di dalam Roma pasal 5 ayat 10 dikatakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Di sini Alkitab katakan seteru, ya, diperdamaikan dengan Allah. Seteru itu artinya musuh. Jadi seteru itu musuh, musuh pribadi. Nah, sejak Adam dan Hawa melanggar firman Tuhan, dia makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Pada saat itu Adam dan Hawa menjadi seteru Allah, menjadi musuh Allah. Nah, kita, kalau kita tidak percaya Tuhan Yesus, kita tidak menerima Yesus di hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saat itu adalah kita menjadi seteru Allah. Kalau kita hidup di dalam dosa, bergumul di dalam dosa, maka kita menjadi seteru Allah, ya. Tapi puji Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa seteru Allah itu dapat diperdamaikan dengan Allah oleh apa? Oleh kematian anaknya, yaitu Yesus Kristus. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan. Kalau kita sudah didamaikan, kita tidak lagi bermusuhan dengan Allah, maka kita pasti diselamatkan. Damai artinya tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman, tentram, tenang. Keadaan tidak bermusuhan. Damai artinya rukun, ya. Kalau kita rukun bersama dengan Tuhan, ya, kita tidak bermusuhan dengan Tuhan, maka kita pasti akan diselamatkan. Nah, di dalam Roma 5 ayat 11 dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia, oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah menerima pendamaian itu. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 18 dan 19, firman Tuhan katakan, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Kolose 1 ayat 20. Oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan kita, dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi jawaban yang pertama, kita harus berdamai dengan Allah, ya. Jangan bermusuhan dengan Allah. Kalau saudara hidup di dalam dosa, tidak mau bertobat, tidak mau percaya pada Tuhan Yesus, itu tandanya saudara jadi musuhnya Allah. Tapi kalau kita berdamai dengan Allah, kita percaya Tuhan Yesus, kita menerima Yesus di dalam hati kita, maka kita berdamai dengan Allah dan kita pasti diselamatkan. Kita pasti masuk surga. Yang kedua, yang harus kita lakukan supaya kita pasti masuk surga,
supaya kita pasti diselamatkan oleh Tuhan adalah percaya kepada Yesus, Tuhan Yesus Kristus. Kisah Rasul 16 ayat 31 berkata, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jawab Paulus dan Silas, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau, kepala penjara, akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jadi bagaimana supaya kita selamat? Selamat artinya hidup yang kekal. Selamat artinya kita pasti masuk surga. Bukan mudah-mudahan, bukan akan, tapi pasti. Bukan maybe yes, maybe no, bukan. Selamat itu adalah satu kepastian di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, percaya artinya mengaku atau yakin bahwa sesuatu memang benar atau nyata. Menganggap atau yakin bahwa sesuatu itu benar-benar ada. Jadi percaya kita mengaku dan yakin bahwa Yesus memang benar-benar ada dan nyata. Kita menganggap atau yakin bahwa Yesus itu benar-benar ada. Yesus benar-benar hadir. Yesus benar-benar datang ke dalam dunia ini. Dan Yesus benar-benar juru selamat. Itu namanya kita percaya. Jadi di dalam Matius pasal 1 ayat 21 dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Jadi Yesus yang menyelamatkan umatnya dari dosa, bukan yang lain. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya ada satu nama yang dapat menyelamatkan kita, yang memberikan kepastian keselamatan bagi kita, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini, Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan, hanya melalui Yesus saja orang diselamatkan. Sebab di seluruh dunia, di antara manusia tidak ada seorang pun yang mendapat kekuasaan dari Allah Bapa untuk menyelamatkan kita. Jadi Allah Bapa sudah memberikan hak pada Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan setiap manusia yang berdosa dan yang mau percaya kepadanya. 1 Timotius 1 ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah Rasul Paulus yang paling berdosa. Jadi yang kedua, supaya kita pasti selamat, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yesus itu benar-benar Tuhan. Walaupun dia manusia biasa, dia mempunyai hakikat manusia, tapi dia juga mempunyai hakikat Tuhan. Yang ketiga, bagaimana supaya kita pasti diselamatkan? Percaya bahwa Yesus benar-benar juru selamat dunia. Yohanes pasal 4 ayat 40 sampai 42. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataan Yesus. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Orang Samaria berkata bahwa Yesuslah benar-benar juru selamat dunia. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, di dalam dunia ini banyak orang mengatakan bahwa akulah juru selamat, akulah juru selamat. Tapi pada malam hari ini Alkitab mengatakan, firman Tuhan mengatakan,
bahwa Yesus benar-benar juru selamat dunia. Karena itu kita mau percaya pada Yesus, karena hanya Yesus saja juru selamat dunia. Jangan salah pilih juru selamat. Di luar Yesus tidak ada juru selamat. Hanya Yesus yang menjadi juru selamat. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, apakah syaratnya supaya kita pasti diselamatkan oleh Tuhan Yesus? Apakah syaratnya? Apa yang harus kita lakukan supaya kita pasti diselamatkan oleh Tuhan Yesus? Yang pertama, kita diperdamaikan dengan Allah. Yang kedua, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, percaya bahwa Yesus benar-benar juru selamat dunia. Demikianlah firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini yang mengajarkan kami, yang memberi petunjuk kepada kami bahwa keselamatan di dalam Yesus adalah suatu kepastian. Karena itu dalam dunia ini, baik sengsara, baik susah, baik menderita, kami mau tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Karena di dalam Yesus ada kepastian keselamatan. Kami memiliki hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami sudah belajar untuk mendapatkan kepastian keselamatan itu, kami harus diperdamaikan dengan Allah. Kami harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami harus percaya kepada Yesus yang adalah benar-benar juru selamat dunia. Terima kasih Bapa, biarlah firman ini tertanam di dalam hati kami. Dan kami mau bertahan sampai akhir hidup kami untuk tetap percaya Tuhan Yesus dan mengasihi Tuhan Yesus. Kami ingin mengiring Yesus sampai akhir hayat kami. Meskipun dalam hidup ini banyak kesulitan dan kesusahan, kami mohon Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kami untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus sampai akhir hayat hidup kami. Dan kami boleh memiliki kepastian keselamatan hidup bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.